Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat PKS TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Hari ini kita kembali lagi ke kajian pagi, acara kesayangan kita. Telah hadir bersama kita Ibu Ledia Hanifah. Selamat pagi Ibu Ledia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, hari ini sudah hadir perempuan, sudah hadir ibu dari kita semua. Kita akan membawa tema Madrasatul Ula. Ibu sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah, kebetulan Bu Ledia ini merupakan anggota DPR RI memasuki periode keempat ya Bu ya? Insyaallah. Yang mana sekarang masuk di Komisi 10, yaitu yang concernnya di bidang pendidikan. Nah, kita akan coba elaborasikan langsung saja kepada Ibu Ledia, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mudah-mudahan sobat PKS TV senantiasa sehat, senantiasa bahagia, senantiasa berkesempatan untuk meningkatkan kualitas ibadahnya dari waktu ke waktu. Insyaallah, amin. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan tema kali ini adalah Madrasatul Ula. Ibu adalah madrasah yang pertama. Ini dicetuskan oleh Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita peran ibu yang sangat besar. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya seorang ibu adalah orang pertama yang terdekat ketika anak itu lahir. Kita tahu peran besar seorang ibu di balik ulama-ulama besar juga luar biasa. Ibunda Imam Syafi'i, Ibunda Imam Bukhari yang luar biasa membersamai anak-anaknya. Padahal Imam Syafi'i dalam usia muda sudah menjadi anak yatim, tapi bisa menjadi seorang ulama yang luar biasa, dibawa oleh ibunya menempuh pendidikan, diingatkan, diluruskan. Namanya juga anak-anak pasti ada belok-beloknya sedikit, tapi diluruskan kembali. Atau bahkan ibunya Imam Bukhari yang luar biasa. Imam Bukhari sempat terkena sakit, tidak dapat melihat, tapi terus didampingi, berobat, dan terus kemudian bersamai sampai akhirnya beliau kita tahu luar biasa meriwayatkan berbagai hadis dan paling banyak dan juga termasuk dalam kategori yang sahih sebagian besarnya. Nah, jadi kita lihat di sini ada peran besar seorang ibu dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Pendidikannya tentu pendidikan informal. Ketika kita bicara tentang pendidikan informal, bukan di sekolah, tapi di rumah, bagaimana mendampingi dan juga bagaimana membersamai. Bukan berarti kalau anaknya sudah masuk ke pendidikan formal seperti sekolah, lepas tangan ibunya, enggak. Jadi tetap di awal adalah bagian dari memperkenalkan nilai, kemudian juga melatih, membiasakan terhadap nilai-nilai tersebut, juga memberikan pendampingan, kontrol terhadap konsistensi menjalankan nilai. Nah, itu menjadi bagian yang sangat penting
untuk dipahami para ibu dimanapun juga berada. Nah, kalau kita lihat ada orang mengatakan kan zaman sekarang mesti bareng-bareng dong ibu sama bapak. Iya betul. Tapi kita juga harus tahu ketika Al-Ummah Madrasatil Ula, anak cenderung untuk merapat kepada ibunya. Anak cenderung untuk bersama-sama dengan ibunya. Kalau ibu itu adalah sekolah pertama bagi anaknya, maka yang namanya sekolah harus komplit, harus lengkap dengan pengetahuan keagamaannya, lengkap dengan keteladanannya, lengkap dengan kasih sayangnya, dan lengkap dengan kemampuan mendampingi dan melakukan semacam coaching gitu ya kepada anaknya. Dan kita jadi tahu bahwa ini adalah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang ibu maupun calon ibu. Jadi belajar sejak jauh-jauh hari. Belum tahu sih siapa yang bakalan jadi suaminya, siapa yang bakalan jadi anaknya, kan kita nggak pernah tahu. Itu urusannya bab takdir Allah. Tapi keterampilan itu harus dimiliki oleh seorang perempuan yang nanti insya Allah akan menjadi ibu pada waktunya. Nah, Dr. Abdullah Nasir Ulwan mengingatkan kita kepada sebagai seorang pendidik ya. Jadi kan ibu itu sekolah itu kan berarti maknanya adalah sebagai pendidik. Nah, sebagai pendidik ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, pendidikan akidah. Nah, pendidikan akidah ini jadi penting. Apalagi dalam suasana seperti sekarang ini, dalam kondisi global yang mamah muda, anak baru satu, Mahmud Abbas gitu kan, anak-anaknya lagi sama gadget ya, luar biasa. Lagi game ini game itu terus segala macam, sampai akhirnya gini, takut karena karakternya macam-macam, ini aku takut nanti ada hantu segala macam. Justru harus diluruskan, takut itu hanya kepada Allah, yang lain-lain itu kan cuma game. Terus kemudian jangan sampai game itu masuk ke dunia nyata, hayalannya anak-anak gitu ya. Nah, yang paling penting itu perlu diingatkan bahwa Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memiliki aturan-aturan hidup bagi kita sebagai manusia, dan kita harus mengikuti aturan-aturan Allah. Allah punya aturan-aturan yang kalau diikuti oleh manusia sesungguhnya itu membahagiakan manusia, karena Allah menciptakan peraturan itu untuk sesuai dengan fitrahnya manusia. Jadi bukannya mau nyusahin, tapi justru bagaimana kemudian kita bisa berjalan sesuai dengan fitrahnya. Kan Allah yang nyiptain kita, jadi Allah paling tahu tentang kita. Itu yang pertama. Kedua, tanggung jawab pendidikan akal. Nah, kalau ini mah suka pada rebutan, kan sekolah ini sekolah yang bagus, beliin buku-buku yang keren, apalagi tuh bikin kursus, anak pulang sekolah udah sekolah seharian pakai kursus, pakai segala macam. Pendidikan akal seringkali dominan dalam pendidikan di rumah. Padahal ada hal penting loh yang seringkali dilupakan oleh para ibu. Bukan cuma kognisinya, tapi harus melibatkan afeksi dan psikomotornya. Pertanyaan-pertanyaan sederhana seorang ibu yang melakukan rephrasing terhadap ilmu yang didapati oleh anaknya menjadi penting. Contoh misalnya gini, Mama, aku dapat nilai bagus loh untuk pelajaran IPA. Meskipun kita udah tahu, kita boleh tanya, pelajaran IPA-nya apa ya nak? Pelajaran IPA-nya tentang bumi. Oh iya, bumi itu bagaimana gitu. Bumi itu bla 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 diceritakan. Terus nanti kalau kita tidak menjaga buminya kira-kira gimana? Allah kira-kira suka nggak? Kemudian apa yang harus kita lakukan? Terus dilakukan rephrasing, diingatkan, diulang-ulang. Itu bagian dari yang membuat akal anak berkembang. Oh iya ya, begini, begitu. Memang kadang-kadang mungkin ketika kebiasaan itu kepada anak-anak dilakukan, dia akan terpola untuk berpikir lebih mendalam, bukan cuma menghafal. Nah, jadi ini bagian yang lebih penting bagi kita sebagai ibu. Pendidikan akal adalah bagaimana menggali potensi mereka untuk mau berkembang berpikir. Kita juga perlu memperhatikan pendidikan akhlaknya. Pendidikan akhlak itu menjadi bagian yang penting, bagaimana mereka kemudian bisa berlaku baik. Nah, di dalam Islam akhlak itu sangat terkait dengan iman. Jadi dia nggak cuma berdiri sendiri akhlak saja. Salah seorang ulama menyampaikan bahwa keimanan seseorang itu ketika imannya naik, dia akhlaknya akan baik,
Atau sebaliknya, ketika akhlaknya baik, dia akan mendorong keimanan itu menjadi lebih baik karena berbanding lurus. Nah, bukan sekedar gini, aku berbuat baik ya emang kudu begitu aja. Tapi perlu ditanamkan bahwa kita melakukan ini karena Allah sayang, Allah menyukai Allah menyukai orang-orang yang sabar, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Bahkan dalam berbagai hadis kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi menghormati tamu sebagai bagian dari akhlak itu sesungguhnya berkaitan erat dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai seorang ibu melatih bagaimana sih menghormati tamu, bagaimana kita bertamu. Jadi dia bisa merasakan dua sisi. Ketika dia jadi tamu dan kemudian dihormati oleh tuan rumah serta ketika dia sedang menerima tamu, dan itu proses, nggak bisa langsung sekaligus gitu ya. Bisa jadi sama teman-teman kita, sama bestie kita aja. Anak-anak kan udah tahu tuh, wah emaknya main sama bestinya ini sini. Sekali-sekali kita utus dia untuk datang ke rumah bestie, lalu sambil dibawakan kue atau apa, sambil kita udah telepon. Saya mau ngirim anak lagi belajar ini ya, bertamu, tolong dibantu. Nah itu nanti di sana udah siap, karena kan namanya juga bestie kan udah tahu dong apa yang diperlukan. Nah ada proses begitu. Jadi bab akhlaknya juga harus dilatih. Kemudian pendidikan sosial juga penting. Anak asyik sama gadgetnya sampai dia sudah lupa bagaimana berinteraksi dengan manusia. Wah itu bahaya. Kan kalau dia terlalu asik dengan game, kalau ada yang gak seneng, tembak aja, pukul aja. Prestasinya diukur dari mencederai orang lain, mencederai musuhnya. Padahal dalam dunia sosial itu ada negosiasi, ada keterampilan komunikasi, ada keterampilan lapang hati, mencari titik temu. Persepsi yang berbeda-beda itu bagaimana kita bisa memahaminya. Nah, ini jadi bagian yang perlu dilatih juga. Bagaimana mereka menyelesaikan masalah, bagaimana mereka kemudian bisa mencari jalan keluar bersama-sama, mencari jalan keluar sendiri, mencari jalan keluar bersama-sama, itu beda. Ketika mereka rebutan mainan, ketika mereka kemudian membujuk menginginkan pinjam mainan yang sedang dipegang oleh temannya atau adiknya dan lain sebagainya. Itu bab keterampilan sosial yang nanti kita bisa luaskan. Ramadan ini menjadi bagian yang penting untuk latihan keterampilan sosial mereka. Mulai diajak, kalau belum bisa bawa sendiri ya makanan ke tetangga, ya sekali-kali kita bikin kolak lah, apa sago manggo kah, apakah gitu ya, kita kirim ke tetangga untuk berbuka puasa. Anaknya udah dikasih tahu bahwa mengirimkan takjil buka puasa kepada orang lain, insya Allah pahalanya sama dengan pahala puasa. Yuk kita sama-sama bikin, mereka sama bikin, kemudian kirim ke tetangga dan merekanya ikut. Kenapa penting merekanya ikut? Karena mereka jadi tahu bagaimana ibunya berkomunikasi dengan orang lain, dan itu menjadi hal yang bisa dicontoh oleh mereka. Tanggung jawab sosialnya menjadi bagian yang penting. Terus kemudian pendidikan seksual. Pendidikan seksual juga menjadi bagian yang harus dicermati oleh kita. Karena apa? Karena ternyata ada banyak hal yang bergeser di dalam dunia ini sekarang. Sesungguhnya Allah sudah menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki dan perempuan itu berbeda dalam urusan biologisnya, dalam urusan hal-hal tertentu ya. Ada hal yang bisa dilakukan perempuan tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Nah, tetapi kemudian di dalam masyarakat kita tiba-tiba sekarang berkembang bahwa sesungguhnya dikatakan bahwa boleh saja seseorang laki-laki senang dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan dalam orientasi seksualnya. Dalam Islam jelas disebutkan bahwa ada laki-laki, ada perempuan dan punya tugasnya masing-masing. Bukan tugas urusan mencuci, setrika dan lain sebagainya, itu tugas bersama di dalam rumah tangga. Tapi bagaimana kemudian tugas pengasuhan, tugas melahirkan, menyusui dan lain sebagainya. Nah, yang jadi penting bagi kita adalah bagaimana kemudian menjaga anak-anak bisa menjaga dirinya, menjaga tubuhnya, mana yang menjadi aurat, mana yang nggak boleh dipegang oleh orang lain, karena begitu banyak kejahatan-kejahatan yang ada di luar sana. Ditambah lagi juga anak-anak kita perlu dilihat bahwa ada bab tanggung jawab. Jadi pendidikan seksual dalam Islam bukan cuma urusan biologis, bukan cuma urusan ketertarikan pada lawan jenis, bukan.
Tapi pendidikan seksual dalam Islam berhubungan dengan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam dikenal hanya anak dan baligh. Begitu dia baligh, dia sudah bertanggung jawab atas segala sesuatu perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa dia tanggung, pahala dia dapat. Tapi kan kita kaget, sekarang ini banyak anak-anak yang usianya baru 8 tahun, 10 tahun, dia sudah balik. Apakah orang tuanya sudah mempersiapkan? Nah, itu menjadi pertanyaan. Nah, mari kita sudah mulai memberikan tarbiyah jinsiyah ini, pendidikan seksual ini sejak awal tuh maksudnya sesuai dengan perkembangan mereka tentunya, bagaimana mereka bisa memahaminya. Kemudian kita juga perlu memperhatikan tanggung jawab pendidikan psikis. Nah, psikisnya itu juga harus diperhatikan. Kadang-kadang kan gini, orang tua yang terlalu ambisius mengatakan, kamu anak mama kalau kamu juara. Bayangkan kalau sekelas ternyata pala linter gitu. Terus mendapatkan juaranya juga, apalagi sekarang pendidikan sudah lagi tidak menyebutkan ranking dan lain sebagainya, sementara mindset orang tuanya masih mindset yang lama. Setiap anak punya kesempatan untuk berprestasi pada waktunya. Yang paling penting adalah bagaimana kita terus untuk memotivasi mereka siap bersaing. Dunia ini keras, harus disiapkan mereka untuk tidak mudah patah. Jadi kondisi psikisnya harus dikuatkan, kondisi mentalnya harus dimantapkan, bahwa dia mengemban amanah sebagai makhluk Allah di muka bumi yang punya tugas untuk mengelola bumi, punya tugas untuk melindungi bumi. Berarti dia harus punya mental psikis yang kuat. Nah, itu yang seringkali luput. Kita seringkali membedakan anak yang satu dengan yang lain. Si teteh mah hafalannya banyak, cepet, kamu mah lama. Enggak boleh begitu. Tiap anak unik dan mereka punya momennya masing-masing. Pastikan Anda meyakini bahwa tiap anak punya momennya masing-masing. Rundingkan dengan suami bahwa momennya setiap anak itu berbeda, tapi tinggal kita bagaimana mengasahnya. Nah, ini menjadi bagian-bagian yang mudah-mudahan jadi bekal buat siapapun juga yang akan jadi ibu. Belum jadi ibu juga nggak apa-apa. Kita ini belum tentu jadi ibu yang melahirkan anak di dunia. Itu sangat tergantung dari takdir Allah. Tetapi kita bisa menjadi anak-anak kaum muslimin di seluruh dunia. Kita bisa menjadi anak-anak dari anak-anak Indonesia. Kita bisa menjadi ibu dari anak-anak yang ada di seluruh dunia. Dengan pemahaman kita yang benar tentang Al-Ummah Madrasatil Ula tadi. Nah, bagaimana kemudian kita menyiapkan diri kita. Mudah-mudahan Ramadan ini memberikan kekuatan bagi kita untuk terus menggali lebih dalam lagi. Dan tidak ada kata terlambat. Orang-orang yang sudah seumur saya misalnya, udah lewat masa-masanya, kita perlu banyak beristighfar. Karena dulu kita nggak tahu apa sih sebenarnya maksudnya Al-Ummah Madrasatil Ula. Pokoknya mengalir aja. Kayaknya begini cocok deh. Kayaknya begitu cocok deh. Apalagi zaman dulu kita nggak bisa googling, nggak bisa segala macam. Tapi kan kita ada referensi-referensi yang bisa kita lakukan. Kalaupun ternyata sudah kelewat dan ternyata salah ya, saya minta maaf kepada anak-anak karena dalam proses. Mudah-mudahan mereka memaafkan dan kita sama-sama memperbaiki diri. Ke depannya ada cucu, ada anak tetangga, ada murid mungkin, dan banyak lagi, itu bisa menjadi ladang pahala bagi kita untuk menjadi ibu-ibu tercinta mereka, ibu-ibu kesayangan mereka. Yuk tetap semangat untuk terus mempelajari ini dengan sebaik-baiknya. Gitu Hana, jadi kayaknya bisa belajar dari sekarang untuk Hana dan kawan-kawan, dan juga siapapun juga ya Sobat PKS TV yang selalu menyiapkan diri, pingin ya di yang lebih baik lagi, pingin jadi ibu teladan. Tapi lagi-lagi jangan terjebak bahwa ibu adalah orang yang melahirkan sendiri gitu. Enggak, ibu itu fungsinya sangat besar. Jadi meskipun saat ini belum nikah tapi udah jadi ibu guru, udah jadi ibu sebenarnya. Jadi manfaatkan belajar itu, melatih itu menjadi bagian yang penting. Nah, kalau yang sudah berumah tangga, menjadi ibu memang madrasatil ula, tetapi anak punya referensi lain, yaitu ayah. Jadi ibu dan ayah harus kompak. Ibu dan ayah harus banyak ngobrol, mau dibawa kemana pendidikan anak-anak kita. Bukan cuma memilih sekolah yang baik, tapi bagaimana kita menjadi teladan di rumah, bagaimana kita menjadi tempat yang nyaman buat anak-anak. Jangan sampai kemudian anak tidak nyaman di rumahnya sendiri.
Yuk kita sama-sama memperbaiki diri, banyak-banyak beristighfar. Ini bulan Ramadan, banyak-banyak kita mohon ampun kepada Allah atas segala hal-hal yang kita ketahui maupun yang kita tidak ketahui, hal yang belum kita pelajari, hal yang sudah kita pelajari tapi kita masih bandel misalnya, itu hal-hal yang perlu banyak kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya insya Allah ke depan langkah-langkah kita menjadi lebih baik lagi. Itu Hana. Duh, Masya Allah. Hatur nuhun, Bu Ledia. Jadi, Ibu tuh katanya harus paket lengkap. Mulai dari pengetahuan keagamaan, akal, akhlak, sosial, seksual, sampai psikologis. Nah, kebetulan Bu Ledia memang cukup belajar dalam ya terkait psikologis ini. Sebenarnya sih bukan psikologi individual, saya lebih ke intervensi sosial gitu ya. Jadi cuma pengen benerin juga gini, Hana, ibu paket lengkap, bapak harus lebih lengkap gitu. Jadi itu bagian yang penting ya. Kadang-kadang suka pada bilang gini, ih kok ibu aja yang diajarin, bapak-bapak enggak. Justru dalam Al-Quran pendidikan itu yang sering kali disebutkan adalah bapak. Makanya ada surat Luqman gitu kan. Bapaknya bukan istrinya Luqman. Nah itu bahwa mereka juga nggak boleh lepas tangan dalam pendidikan anak. Memang anak lebih dekat sama ibu, tapi keteladanan itu dari dua-duanya. Gitu. Masya Allah. Oke, sahabat PKS TV, setelah ini kita akan coba ulik lebih dalam, tapi sebelum itu kita tonton dulu pariwara yang satu ini. Halo sahabat PKS TV, kembali lagi. Nah, masih dengan Ibu Ledia Hanifa di studio. Bu Ledia, tadi kan sudah dikasih tips nih, apa saja sih yang harus dipersiapkan dan yang seharusnya kita miliki sebagai calon ibu maupun ibu. Ada tadi istilahnya lucu deh, Mahmud Abbas, mamah muda anak baru satu gitu. Itu kan masa-masanya ketika para ibu ini baru belajar, baru pertama kali menjadi ibu. Nah, tapi kan ketika kita ingin memberikan pendidikan yang baik, bukan hanya tentang diri kita sendiri sebagai ibu dan juga pasangan kita sebagai ayahnya, tapi juga tentang lingkungannya, Bu. Nah, kalau dari Bu Ledia sendiri ada tips atau mungkin saran gimana caranya supaya orang tua, terutama ibu itu bisa memberikan lingkungan atau ekosistem tumbuh kembang yang baik buat anak-anaknya, terutama di momen bulan Ramadan ini? Ya, kalau kita lihat ya, satu, ada yang bisa milih lingkungan, ada yang tidak bisa milih lingkungan, tergantung dengan situasi mereka. Kedua, mungkin ada yang tinggal bersama keluarga besar. Nah itu juga menjadi bagian yang harus dicermati. Kita nggak bisa ideal, pokoknya kita bikin dunia kita sendiri bla 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 gitu, nggak bisa. Jadi kita harus berpikir bahwa sesungguhnya kita harus menyiasati kondisi-kondisi kita. Yang tinggal dengan orang tua misalnya, orang tuanya kan juga punya cara yang belum tentu sama dengan apa yang kita mau ya. Keluarga kecil dengan keluarga besar pasti akan beda. Nah pilihannya adalah bagaimana kemudian diobrolkan dengan pamannya, dengan neneknya, dengan kakeknya. Apa sih sebetulnya yang mereka mau, apa yang sedang mereka siapkan. Sebetulnya extended family seperti ini bisa membantu membangunkan lingkungan yang lebih baik. Atau kadang-kadang ketika sudut pandang mereka karena baru jadi orang tua ya, jadi masih dalam lingkup yang kecil, ini kan ada orang tua, ada nenek kakek yang mungkin udah punya pengalaman lebih besar, karena punya pengalaman lebih banyak, jadi sudut pandangnya jadi lebih luas polanya gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk kemudian mengkomunikasikan, saya sedang program ini loh buat anak-anak, terus gimana ya, bisa nggak itu bagusnya gimana. Jadi komunikasi itu yang menjadi bagian yang sangat penting. Kan suka gini ya, katanya kalau menantu sama mertua teh suka rame cina gitu. Oh, padahal kalau menantu dan mertuanya sama-sama berkomunikasi jadi ketemu. Ini kan wajar ya. Ini si mertua baru dapat anak baru nih, anak baru yang punya latar belakang pendidikan berbeda sama anaknya yang dia didik. Kan nggak bisa juga nuntut harus sama. Nah makanya si mertuanya juga harus lebih lapang dada, si anak juga harus bisa blend gitu, masuk. Nah ini gimana caranya mencari titik temunya. Kemudian juga kita juga kalau kita bicara soal lingkungan, keluarga muda sekarang banyak yang mereka kemudian memutuskan mengambil pengasuh. Ya kan, mengambil pengasuh juga harus dipilih dengan benar, dan dia harus diarahkan
bagaimana sesungguhnya pendidikan anak yang diinginkan, dan tugas pengasuh cuma membantu. Tugas utama mendidik ada di orang tua. Jangan terbalik gitu. Jadi justru malah dididik sama pengasuhnya. Bukannya merendahkan pengasuh, tidak, tetapi itu tanggung jawab yang pertama ditanya sama Allah tuh adalah orang tuanya, bukan pengasuhnya gitu. Nah, jadi ini yang perlu untuk disiapkan juga. Jadi mereka harus siap. Atau ada yang membantu di rumah misalnya. Kalau di Indonesia kan kita masih banyak ya yang bantu. Atau ketika kemudian ternyata nggak ada siapa-siapa yang bantu. Jadi wah udah punya anak kecil, harus beresin rumah segala macam. Wah pasti udah kusut deh ya gitu. Tapi ini bagian yang harus dikomunikasikan juga dengan suaminya. Apa yang bisa dibantu suaminya, apa yang bisa dilakukan oleh istrinya. Tuntutan suaminya juga gini, udahlah punya anak kecil-kecil 2, 3 gitu. Terus maunya semua bersih, mengkilat. Ya susah lah kalau punya anak kecil kan gitu. Nah, kalau mau bersih mengkilat, ayo dong bantuin bersihin. Kira-kira begitu kan. Jadi ini sama, saling. Nah di rumah keluarga itu saling. Nanti ketika anak-anak udah makin besar, mereka juga bisa dilatih untuk bertanggung jawab, membereskan mainannya, membereskan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya, misalnya bekas makannya, piring kalau habis makan ditaruh ke tempat cuci, itu bagian dari pendidikan tanggung jawabnya dia gitu. Nah jadi bagaimana membangun rasa tanggung jawab dia terhadap rumahnya, meskipun kecil tapi itu sudah dibangun. Jadi ekosistem yang dibangun itu memang harus bersama. Terus kita juga nggak bisa sepenuhnya kontrol tetangga. Masa kita nggak mau keluar? Nah justru kan ada pendidikan sosial, anak mesti sosialisasi sama tetangga kan. Ada beberapa problem, misalnya keluarga-keluarga muda yang tinggal dalam tetangganya ternyata udah pada pensiun gitu, mbah-mbahnya, ninnya gitu, aki-aki. Tapi kita bisa memposisikan kepada anak-anak itu, memperkenalkan ini mbah ini aki ini nini ini gitu. Jadi itu bagian dari satu ekosistem besar, dan bagi mereka tetangga-tetangga itu ketika kemudian diperkenalkan dengan baik, dihubungkan, dikonekkan dengan anak, dan hubungan kita juga selama ini baik, insya Allah akan membangun lingkungan yang aman buat anak-anak kita, lingkungan yang lebih baik buat anak-anak kita. Terus juga kita tidak pasti gitu ya. Orang bilang kalau tinggal di gang pas sesedek itu pasti nggak benar. Nggak boleh begitu. Sudut pandang kita nggak boleh negatif, harus mengajak. Jadi justru kita yang harus membangun dengan lingkungan kita, dengan tetangga kita, seberapa dekatnya, bagaimana kemudian kita menyampaikan nilai-nilai, kita sedang mendidik ini, bantuin ini yuk, ajarin anak saya begini. Itu bagian yang perlu dibangun, komunikasi. Nah kalau orang tuanya aja nggak berkomunikasi sama orang lain, jangan menuntut anaknya bisa berkomunikasi dengan orang lain. Guru saya bilang, kalau kita nggak pernah ngasih, jangan minta katanya. Maksudnya gini, kita ke anak nggak pernah ngasih pengetahuan, terus tiba-tiba minta si anak harus bisa segala macam, kan nggak bener gitu. Jadi kita nggak pernah ngelatih dia untuk menjadi sopan, menjadi baik, selalu membantu orang lain tanpa diminta gitu. Kita menuntut mereka melakukan itu, tapi kita nggak pernah ngajarin mereka itu nggak akan bisa terjadi gitu. Jadi ini jadi bagian yang penting, bahwa kita punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan pada anak-anak kita. Sesungguhnya ketika kita mendidik anak-anak kita lagi mendidik diri kita sendiri. Karena ketika anaknya menjadi baik kan, kitanya juga pengen lebih baik kan dari anak gitu. Jadi proses yang timbal balik gitu. Nggak akan rugi gitu. Masya Allah. Berarti bisa dibilang anak ini apakah investasi orang tuanya, Bu? Tapi investasinya jangan dihitung pakai ekonomi ya. Nanti ekonomi gini, baju kamu segini gitu kan, susu kamu segini, terus apalagi kursus kamu segini gitu. Enggak, bukan itu. Investasinya adalah bagaimana kita menanam sesuatu yang sifatnya non material ya kepada anak-anak kita, mengembangkan diri mereka, potensi mereka, hingga suatu saat mereka menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang punya prestasi baik, yang diterima oleh masyarakat, jadi teladan masyarakat. Dan ketika kita wafat, mereka selalu mendoakan kita. Itu investasi terbesar. Dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang tuanya dilanjutkan oleh anaknya. Nah itu yang penting. Makanya kenapa Nabi Zakaria kan berdoanya, Robbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan tinggalkan aku sendirian, karena sesungguhnya Engkau adalah pemberi waris, pemberi keberlangsungan gitu.
Nah itu jadi bagian yang penting karena Nabi Zakaria melihat kalau nggak ada yang nerusin, nanti gimana dakwah ini gitu. Nah kalau kita berpikirnya ketika kita kemudian punya banyak hal kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan Allah ridhoi, kita tentu ingin anak-anak meneruskan kebaikan itu, baik anak sendiri maupun murid-murid kita. Ya, jadi kalau kata orang barat tuh kan kebaikan itu menular. Kalau kita melakukan kebaikan orang lain akan berbuat baik lagi, berbuat baik lagi, berbuat baik gitu ya kan. Kalau menurut kita ya bagaimana sesungguhnya kita melakukan kebaikan itu karena insya Allah akan kembali kebaikannya kepada kita. Tapi yang lebih utama lagi kalau Allah ridho itu akan memberikan kebahagiaan bagi kita gitu. Masya Allah. Jadi bisa dibilang anak itu investasi betul, tapi bukan investasi duniawi ya Bu Iya, ya? betul. Investasi ukhrawi. Masya Allah. Kira-kira kalau misalnya sebagai ibu kita mau mengoptimalkan bulan Ramadan ini sebagai sarana belajar anak, ibu ada tips-tips lagi nggak Bu? Apa saja sih momen-momen yang bisa kita manfaatkan? Pertama biasanya yang paling berat ujian buat seorang ibu kalau punya anak baru belajar puasa tuh 5 hari pertama. Pengalaman saya dan kawan-kawan saya cermati 5 hari pertama itu kehebohan terjadi. Yang nangis kayak perutnya ditembak, kayak gini gitu ya. Itu extra effortnya di 5 hari pertama. Tapi setelah itu akan jadi lebih baik, lebih gampang, nggak rewel meskipun matanya sambil merem tapi sahur gitu karena dia sudah mulai terbiasa ya. Kita tidak perlu memaksakan bagaimana mereka saum karena nanti setelah itu mereka akan terbiasa. Nah, jadi itu bagian yang perlu kita lakukan, melatih kesabaran mereka dan kita, dan juga kita menyediakan banyak pilihan-pilihan pengalih perhatian. Nah, pengalih perhatian itu kan kita mesti kreatif ya. Nah, tapi kita juga bilang gini, aduh kan saya juga mau dong Ramadan saya lebih bermakna gitu kan untuk diri saya. Maksud saya repot ngurusin anak, emang anaknya mau ditaruh di mana gitu kan. Nah, karenanya tetap kita bisa bersama-sama dengan anak-anak, sama-sama menghafal. Misalnya gini, kalau anaknya udah mulai menghafal juz amma, ayo dong ibu dites juga, ibu bener nggak ya hafalannya gitu kan. Dan kayak gitu terus saja, tidak satu arah bahwa anak harus menghafal. Anak juga tahu ada proses di mana ibunya juga menghafal gitu ya. Terus bukan tidak mungkin kan kita suka ada lupa ya, misalnya dari atin ketuker sama al-asr gitu. Terakhirnya tuh kan suka gitu ya, suka belok kalau kita lagi nggak konsentrasi gitu. Nah yang kayak gitu gimana cara ngebenerinnya? Anak-anak ingetin ya, kan ibu banyak pikirannya, nanti kasih tahu gitu. Nah yang begitu-begitu tuh bisa dibangun. Kemudian bagaimana sama-sama membaca hal yang baru. Mungkin anak-anak kita ceritakan kisah-kisah, kita juga jadi bukan cuma dari kisah diri buku anak-anak. Kalau kita sedang menceritakan tentang Nabi Musa, mari kita cari di tafsir Nabi Musa tuh sebenarnya gimana sih menurut tafsir. Kalau anak-anak kan dengan keterbatasan anak-anak, jadi ketika kita punya background sebetulnya seperti apa dalam tafsir, menceritakan ke anak-anaknya juga kita jadi sudah punya pengetahuan yang lebih banyak. Kitanya belajar, anak-anak juga belajar gitu sama-sama, paralel. Sebab kalau sendiri-sendiri memang agak perlu effort khusus ya. Misalnya anak-anak lagi tidur baru kita belajar, misalnya nunggu tidurnya baterainya kan anak-anak tuh biarpun saum baterainya ternyata isinya banyak gitu kan. Tetap aja gitu kan muter jungkir balik sini-sini gitu ya. Jadi itu jadi bagian yang juga kita bisa siasati. Itu adalah hal yang bisa kita siasati, kita pelajari bersama-sama. Tuh kalau zaman sekarang mah enak ya, ada YouTube segala macam gitu, bisa sambil lagi nyiapin buka sambil dengerin YouTube gitu kan. Itu cukup banyak ya, meskipun konsentrasinya jadi nggak terlalu dalam, tapi itu hal yang masih tetap bisa dilakukan gitu ya. Mencermati anak-anak misalnya sedang main, mereka tidak masih asik main sendiri ya, tidak ngajak kita bermain misalnya, itu kita juga bisa melakukan itu. Jadi ada banyak hal. Tapi ketika anak-anak mengajak bermain, mainlah bersama anak-anak agar mereka merasakan bahwa ibunya punya perhatian terhadap anaknya langsung. Pernah nggak ngerasain misalnya lagi ngobrol tapi terus muka kita kemana, terus anaknya gini dibalikin, ibu lihat aku. Nah itu bagian dari bagaimana mereka memerlukan perhatian, dan perhatian itu harus diberikan pada saat dibutuhkan gitu. Berarti bahkan madrasah pertama pun masih perlu belajar ke anaknya sendiri ya Bu ya? Iya betul. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar, dan Allah menyediakan tempat belajar yang luar biasa itu anaknya gitu. Masya Allah. Terakhir Bu, jadi lagi ada tren di TikTok sekarang. Jadi video narasinya adalah
I love being your mother, but I miss her. Nah, itu ketika yang kalimat pertama itu tampilin video anaknya, terus yang kedua itu adalah ibunya sedang beraktivitas ketika sebelum menikah. Jadi sedang menjalani aktivitas ketika masih lajang. gadis, masih lajang. Nah, itu gimana Bu? Kan kalau hari ini tuh mungkin ya sebenarnya nggak ada orang yang sedih ya dengan adanya amanah anak. Semua rata-rata orang, apalagi orang yang memang sudah menantikan tuh pasti akan berbahagia dan menerima amanah itu dengan luar biasa gitu. Cuman kan di sisi lain ada kalanya mungkin ibu-ibu baru, terutama tadi apa istilahnya Mahmud Abbas masih merasa, kangen nih masa-masa dulu gitu, ketika belum punya tanggungan sebesar ini. Nah, mungkin barangkali sebagai penutup Ibu bisa kasih pesan untuk ibu-ibu di luar sana yang dengan perasaan itu gitu. Jadi kalau kita gambar matematika ya, Oke. ada grafik gini nih. Kalau lagi masih lajang nih bisa tinggi gitu, terus nanti begitu dia pas punya anak itu turun, cruk gitu ya, grafik aktivitas ya. Nanti kalau dia anaknya udah gede-gede lagi, dia naik lagi. Jadi ada masa di mana memang dia stay at home, mau nggak mau, orang melahirkan punya anak gitu kan, itu pasti dia di rumah. Dia pasti nggak akan langsung kayak gitu ya, maksudnya kayak zaman dulu lagi pergi ke sana ke sini. Dan ke zaman sekarang aktivitas itu nggak mesti dari luar, orang kerja aja nggak semuanya ke kantor sekarang, bisa dari rumah. Bagaimana kemudian amal soleh itu tetap terpelihara? Yang kita mauin apa sih sebenarnya ketika masa lajang dulu? Ngobrolnya, jajannya, atau berkegiatannya, itu mesti di-review sama kita. Kan kita masih bisa ngobrol sama bestie-bestie kita lewat akun sosial media, bisa juga telepon-teleponan, bisa juga ngobrol, kumpul sekali-sekali, itu kan masih tetap bisa. Terus kalau misalnya dilakukan apa? Oh, kami pinginnya itikaf bareng gitu misalnya. Ya kalau punya bayi kita juga harus memikirkan kesehatan bayinya ya, nggak boleh mikirin diri sendiri. Tapi kalau misalnya dengan anak-anak yang udah lebih besar, toh kalau di Bandung misalnya masjid yang terkenal dengan banyak tendanya ketika itikaf kan Masjid Habibur Rahman kan, itu tenda isinya keluarga gitu kan, mereka tinggal di situ, itu masih tetap bisa dilakukan. Tapi lagi-lagi gini, kita tidak bisa memaksakan kondisi anak menyesuaikan kondisi kita. Maksudnya mungkin kondisi kesehatannya, mungkin kondisi mentalnya, mungkin kondisi psikisnya, itu tetap harus dilihat. Ketika kita punya anak dengan kebutuhan khusus, misalnya dia ADHD, nggak bisa diam, susah konsentrasi, berada di tempat keramaian, nggak boleh dipaksakan harus sama. Oh, ibu juga dulu bisa kok gitu kan, nggak bisa begitu gitu. Nah, itu perlu dicermati. Nah, terus kemudian juga kita bisa melakukan misalnya kolaborasi sama teman-teman kita, collab sama adik-adik kelas kita bagian ngumpulin apanya gitu, nanti mereka yang menjalankan membagi-bagikannya. Kalau anak udah lebih besar lagi bisa ikut membagi-bagikan. Kita misalnya gini, kita mau bikin bakso, kalau mau murah kan orang beli misalnya gula sekarung gitu kan, terus kemudian ngilo-ngiloin sendiri kan gitu. Sekarang ada sih yang udah lebih murah, tapi pengalaman anak mengilo-ngiloin itu menjadi pengalaman bagus untuk kehidupannya ke depannya, menjadikan keterampilan sosialnya lebih baik lagi. Dan itu jadi langkah-langkah yang bisa dilakukan. Tapi kalau dia udah lebih besar, tapi kan misalnya cuman bilang gini, adek, ibu tolong ambilin plastik, nanti kalau ibu mau masukin ini, plastiknya ada yang ambil ya, oh ada udah bantu dan segala macam. Itu support kepada dia juga bahwa ternyata bisa ya saling membantu. Nggak ada yang nggak bisa kok, tinggal bagaimana kemudian kita mau. Nggak bisa plek sama persis dong sama waktu kita lajang. Sama ketika nanti kemudian udah tua, nggak bisa sama persis ketika udah muda, udah tuurnya sakit, segala macam lah ya. Ada fase-fasenya dan sesuai dengan kemampuan. Nah, jadi tidak ada paksaan. Dan karena kan bukan berarti kemudian heroik ya, anak lagi sakit panas terus kita berkeliling kemana berceramah segala macam, bukan. Persoalnya ada hak anak yang juga harus kita perhatikan, tawazun, seimbang, itu menjadi bagian yang sangat penting. Jadi tidak usah merasa bersalah karena jadi tidak bisa aktif di masyarakat seperti waktu lajang, tapi tetap aktif, tetap memikirkan masyarakat bersama anak-anak kita,
dengan melihat kondisi mereka, dan ketika pada waktunya mereka sudah lebih besar, kita bisa libatkan mereka dalam berbagai aktivitas-aktivitas kebaikan itu, insya Allah. Didoakan mudah-mudahan lancar semua urusan-urusannya sebagai ibu, sebagai Madrasatil Ula. Mudah-mudahan semua kebaikannya Allah ridhoi, semua hal-hal yang kita niatkan untuk kebaikan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Ledia yang sudah membersamai kita hari ini. Ya sahabat PKS TV, selesai sudah episode kali ini. Insya Allah kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Semoga apa yang kita peroleh hari ini mendatangkan manfaat dan berkah dan rahmat dan ilmu baru tentunya. Oke, kalau begitu kita sudahkan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.